Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah. Salamun wa salatan ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusat Institut. Kali ini kita akan menyajikan potongan video dari diskusi webinar beberapa waktu lalu yang mengambil topik tentang dua tokoh Darussalam ataupun dua legenda terakhir Darussalam, yaitu Profesor Safwan Idris dan Profesor Dean Daud. Di perasaan itu menghadirkan dua narasumber, yaitu Profesor Farid Wajidi Ibrahim, mantan Rektor YIN Araniri, yang berbicara tentang sosok Profesor Safwan Idris. Kemudian ada Bapak Dr. Saiful Mahdi yang berbicara tentang sosok Profesor Dean Daud. Jadi dalam sesi kali ini kita akan menyajikan ulasan ataupun penjelasan dari Profesor Farid Wajidi Ibrahim tentang sosok Profesor Safwan Idris almarhum yang ditembak dan syahid pada sekitaran 20 tahun lalu pada September. Jadi Profesor Safwan ini meninggal dunia ataupun syahid pada saat konflik Aceh sedang memuncak. Pada sekitar tahun 2000 beliau ditembak oleh orang yang sampai sekarang mungkin belum diketahui. Saat itu saya sendiri masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Tarbiyah, baru semester 2 atau 3 waktu kejadian penembakan tersebut. Saya kira cukup sebagai pengantar, kita dengar saja langsung bagaimana penjelasan Profesor Farid Wajidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mursalin alihi wa ashabi ajmain. Selamat berjumpa ini ya Zoom lah kita sebut kan, dari media canggih di zaman sekarang ini. Kemudian kehormatan kami kepada Pak Saiful Mahdi. Selamat Pak. Kemudian juga panitia, teman-teman yang sudah mengambil kebijakan untuk buat kegiatan seperti ini. Ya, selamat kita semua. Kemudian Pak juga yang bergabung. Selamat juga. Alhamdulillah. Kemudian saya diberi waktu untuk berbicara tentang Prof. Safwan Idris. Saya kebetulan pernah sama beliau begitu. Jadi kira-kira umur beliau beda. Jadi pada saat beliau jadi rektor di UIN. Jadi beliau ini memang setelah saya lihat-lihat, beliau lahir tahun 49. Kalau saya lahir 60. Lebih kurang 11 tahun lah. Meninggal beliau tanggal 16 bulan ini, bulan September 20 tahun lalu. Jadi tahun 2020. Jadi kira-kira beliau sudah 20 tahun meninggal kita. Sepertinya sangat singkat begitu. Maksudnya masih segar sekali tentang beliau. Nah ini. Kemudian beliau lahir di Kecamatan Darussalam, Desa Sim, lewat Tungkup, terus dekat kaki gunung, di sana lahirnya. Ukuran sekarang walaupun dekat dengan kampus, dekat dengan kota, tapi dulu itu kampung. Beliau sebagai anak kampung lah, kita sebut begitu. Jadi kemudian melanjutkan pendidikan di SRI. SRI itu Sekolah Rendah Islam. Kalau sekarang MIN, yang beliau di Tungkup. Sekolah itu tidak ada MIN, tidak ada TK, hanya MIN. Sekarang MIN, dulu SRI. Kemudian melanjutkan pendidikan di PGA. PGA sekarang juga tidak ada lagi nama sekolah itu. Saya sendiri juga tamat PGA. PGA itu pendidikan guru agama 6 tahun. Kita tamat MIN masuk itu 6 tahun, langsung kita
jadi guru kalau mau. Jadi Pak Afwan begitu tamat PGA langsung jadi guru, karena dipersiapkan jadi guru min beliau pertama di Mati. Jadi kemudian kembali lagi sambil guru beliau kuliah. Dulu memang begitu, karena S1-nya dia sambil boleh, rata-rata begitu. Atau mahasiswa juga sambil mahasiswa menjadi guru atau bekerja. Si kecil melihat kampus itu ada pabrik bata, makanya di Darussalam ada komplek PBB itu, sektor barat namanya PBB, ada pabrik bata. Lamrung itu di Salamrung penuh dengan pabrik bata. Jadi mahasiswa kita, karena dulu kalau barat selatan ada rakit itu 1 minggu, baru sampai kiriman 2 minggu, jadi kerja di pabrik bata. Ya, jadi Lamrung pabrik bata semuanya. Jadi yang tidak pabrik bata kerja di guru atau di mana-mana sambil-sambil lah. Jadi Prof. Safwan ini kuliah di IAIN dulu. Jadi dulu juga ada sarjana muda. Istilahnya sarjana muda, ada detail, ada buat makalah namanya, jenis skripsi. Saya juga seperti itu. Ujian, setelah ujian nama ijazah kita itu BA dapat, sarjana muda, namanya sarjana muda. Tapi disebut kita detail ditulis di nama-nama kita BA. Jadi kemudian melanjut ke S1 tidak ada di UIN untuk bahasa Inggris. Pak Safwan itu lanjutkan ke FKIP Unsyah. Dulu bukan FKIP pun namanya. Ini juga pengetahuan kita. Dulu FK, Fakultas Keguruan. Jadi sekarang FK-nya Fakultas Kedokteran. Dulu di Aceh, di kampus Unsyah ini, di kampus kita ini ada satu lagi perguruan tinggi namanya IKIP. Yang di Medan menjadi Unimed, di Padang UNP, di Jakarta UNJ, kemudian juga di Bandung UPI. Di Aceh inilah kesalahan juga pemimpin kita dulu berpikir jangka pendek sebahagiannya, hingga dia tidak berpikir panjang. IKIP ini digabung menjadi FKIP, gabung ke itu hari ini FKIP di situ. Sebenarnya kalau orang itu jadi Unimed itu mahasiswa sampai 40.000, pegawainya itu dengan dosen sampai 3.000. Jadi itu kan satu hal yang luar biasa, anggarannya sampai 200-300 M, 400 M. Jadi ini contohnya, kita kapan-kapan juga seperti itu. Kita tidak menyalahkan, tapi mungkin kondisi itu harus seperti itu. Padahal IKIP disuruh buat universitas. Seperti itulah IAIN, Institut Agama Islam Negeri. IKIP itu Institut Keguruan, ilmu pendidikan. Institut juga. Jadi kita maka kemarin mendorong bagaimana kesempatan ada, kita robah institut menjadi universitas. Sudah. Jadi Pak Safwan tamat di FK di Unsyah dulu. Jadi itu dia tamat S1-nya. Kemudian setelah tamat S1, beliau mengajar di MIN. Tanggung sekali PGA itu, tamat PGA mengajar. Kalau tamat S1 boleh di MSN, boleh di SMA, Toman, boleh ke kampus. Tetapi beliau pindahlah ke tata usaha di Kemenak Kota Banda Aceh. Karena tidak standar lagi kemampuan beliau itu. Jadi tidak lama, sekitar 3 tahun di Kemenak Kota Banda Aceh, beliau ditarik oleh saat itu dekan FKIP, dekan Tarbiyah itu Pak Ramli Maha, Pak Ibrahim Husin sebagai kanwilnya, mintalah untuk dipindahkan ke dosen di Fakultas Tarbiyah saat itu, semasa Inggris. Jadi setelah itu tahun 70-an, 73, 70-an dah begitu, beliau sudah jadi dosen dan sebagainya. Kemudian
82. 82 dulu beda dengan sekarang. 82 itu sekitar 40 tahun lalu. Jangan kita bayangkan sekarang. Dulu tidak ada orang mau ambil S3 di dalam negeri, tidak mau, apalagi di luar negeri. Jadi Pak Safwan ini ke Amerika. Jadi ke University Wisconsin. Jadi masternya di sana, kemudian ambillah bidang pendidikan yang S3-nya, S2 bidang perpustakaan, S3 bidang polisi pendidikan. Jadi doktor pendidikan. Pada pulangnya beliau itu, saat beliau pulang, luar biasa sekali. Pertama, kemudian masih doktornya. Jadi oleh karena itu, suatu yang luar biasa untuk ukuran zaman itu yang saya mau sampaikan. Jadi setelah beliau itu datang ke Aceh, kemudian tidak lama diangkat menjadi dekan 1 bidang akademik di Fakultas Tarbiyah, sekitar tahun lebih lah. Kemudian pada saat yang sama beliau menjadi rektor di Universitas Abulia Tama. Di Abulia Tama beliau aktif jadi rektor, entah berapa lama itu, lamalah itu. Sambil-sambil karena boleh 2 jabatan dulu, di UIN ada jabatan, di sana juga. Kemudian berikutnya menjadi wakil rektor bidang 1, bidang akademik juga. Seterusnya baru menjadi rektor. Jadi rektor, dan akhirnya nanti beliau takdir berakhir rektor dengan pada belum mau habis periode pertama. Jadi terjadilah tragedi musibah, tapi kita begini saja supaya tidak membawa kepada perasaan, tidak membawa kepada pikiran macam-macam. Allah sudah mentakdirkan beliau dengan umurnya seperti itu, sudah ada ketentuan Allah. Tidak ada yang tidak berkaitan dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang menyangkut dengan beliau dalam jenjang karir di perguruan tinggi dan juga latar belakang pendidikan. Kemudian beliau seperti orang lainnya, pada saat beliau itu sambil kita di perguruan tinggi juga hari ini, sebahagian dosen kita terlibat di luar, di organisasi di luar. Misalnya di Muhammadiyah, kalau ada beberapa dosen kita malah ketua Muhammadiyah sekarang itu orang UIN. Jadi begitu kira-kira. Jadi juga Al-Wasliyah, kami itu ketua Al-Wasliyah di tempat. Jadi Pak Safwan di IKSMI terlibat, di MUI terlibat, di Insafuddin terlibat, aktif mereka-mereka ini. Jadi kemudian sampailah nanti ada di lembaga seperti Baziz, ketua Baziz beliau. Jadi banyak orang di luar kampus, di lembaga-lembaga yang ada yang linear lah kita sebut. Jadi pada umumnya kita ini orang-orang yang aktif di kampus juga aktif di luar. Jadi ada hal lain yang perlu menjadi catatan, bahwa Pak Safwan ini pada kira-kira puncak konflik Aceh itu. Puncak konflik Aceh, kalau kita putar jarum jam ke belakang, itu kita tidak tahu suasananya itu, pokoknya kami merasakan. Jadi merasakannya kalau saya pada tahun-tahun itu, tahun 98, 99, jadi 98 jatuh Soeharto. 98, 99 sampai 2000 itu luar biasa konflik di Aceh itu. Jadi misalnya saya kalau lagi kuliah S3 di Malaysia, jadi pergi ke Malaysia itu lewat bus dulu ke Medan, diperiksa beberapa kali, diturunkan, itu kapal-kapal diturunkan oleh orang GAM, kapal-kapal diturunkan oleh TNI. Itu pernah baliknya itu tidak langsung ke sini karena pohon ditumbangkan di atas jalan. Jadi baliknya saya pernah lewat L300, lewat 10 Salam, tepat Tuan, Belau Pidi, lewat sana.
Jadi Jawa Timur itu tidak boleh lewat. Jadi itu saat itulah. Jadi beliau itu tahun-tahun seperti itu hampir tiap minggu ada rapat dibuat oleh organisasi muda, mahasiswa macam-macam. Di kampus rapat semuanya bahas bagaimana solusi perdamaian Aceh. Jadi Pak Safwan ini saya sebagai aktivis juga dulu. Maka melihat beliau itu diundang. Asal diundang oleh siapa saja itu beliau saya lihat menyempatkan diri walaupun sebentar. Ini satu hal beliau. Tapi pada umumnya ini juga kita dulu karena mungkin panik. Umumnya yang datang itu pejabat diserang. Diserang oleh peserta, diserang oleh panitia, diserang. Semuanya tidak ada kecuali itu. Dari unsur DPR datang diundang, datang dicaci maki Abu Yus misalnya, jadi dari kampus. Jadi semua itu sebagai sasaran. Karena tidak tahu sasaran apa. Jadi maksudnya didorong pejabat-pejabat kita itu termasuk rektor untuk bersikap. Jadi mana sikap pada saat konflik seperti itu? Jadi kira-kira begini, kalau orang ini nanti boleh mencari buku. Jadi ada buku ini satu ini ini saya punya sudah kena tsunami, saya lihat masih utuh juga bisa baca. Nama buku ini Kearifan yang Terganjal. Jadi ini foto Pak Safwan. Jadi setelah beliau meninggal 2 tahun dikarang buku ini, tsunami 2004, ini 2002. Jadi itu semua pikiran, pandangan, baik dia punya buku, kalau ditanya karyanya nanti saya tidak hafal, banyak sekali. Kalau ada sempat buku ini dicari, di mana di situ dapat bagaimana kesan orang kepadanya, kesan keluarga, kesan teman, berbagai kesan disampaikan. Salah seorang ini yang menulis, saya lihat, ini kearifan beliau yang terganjal itu diambil dari tulisan seorang teman menggambarkan bagaimana kearifan Prof. Safwan. Maksudnya kearifan beliau itu untuk mencari damai. Beliau mungkin begini, beda dengan masa DITI dulu. Masa DITI dulu ada Prof. Ali Hashimi. Dia mencari jalan tengah. Dia mencari jalan damai. Damainya di tengah. Hingga ada hasil kampus Darussalam dan lain-lain itu, dapat Aceh Istimewa itu Pak Ali Hashimi dulu. Mungkin Prof. Safwan tidak berpikir sampai ke situ, tapi ini kompleks selesai, damai. Kita kan ada tsunami, tapi itu sudah beberapa puluh kali terlibatnya tokoh-tokoh masyarakat, baik di Aceh, luar Aceh, tokoh internasional, tokoh nasional, mencari damai. Jadi beliau selalunya pada posisi yang tidak menguntungkan. Satu sisi beliau itu sebagai orang Jakarta, maksudnya pejabat negara, sering kayaknya sisi lain sebagai orang Aceh. Jadi ada statement dari teman-teman, pada saat seperti ini harus pilih dia itu, pilih itu memihak ke Jakarta atau memihak ke Aceh. Jadi tidak ada istilah di tengah, damai itu di tengah. Kalau berdiri di tengah ditabrak. Kira-kira begitu. Ada saya dengar saat itu, saya dengar langsung sendiri, ya, disebutkan itu, diperingatkan. Jadi pemihakan itu pun salah, bertengah pun salah, pada sebelah salah. Jadi beliau tujuannya tadi dalam buku ini ditulis, itu kearifan yang terganjal itu kearifannya mencari damai. Solusi sudah banyak sekali disampaikan. Pertemuan-pertemuan beliau dengan setingkatnya sudah banyak sekali. Ke Jakarta pun beberapa kali beri masukan. Jadi ini sebagai kearifan yang terganjal, maksud terganjal, berganjal sana sini dan tidak terwujud pada masa beliau. Ini satu sisi, hingga di buku ini banyak sekali boleh kita lihat. Kembali lagi kepada
pemikiran-pemikiran beliau. Ini maksudnya yang kita sampaikan ini, kalau untuk ukuran hari ini sudah tidak bagus lagi, tidak ada yang baru. Tetapi dulu luar biasa barunya. Apa contohnya? Beliau rektor. Pada saat saya jadi pegawai, kebetulan saya tes dosen itu sudah master. Tapi teman lain semuanya ada 30-an. Dan sampai bergabung dengan yang lama-lama itu tidak master, S1. Dulu S1 jadi dosen. Sampai mati juga, sampai pensiun dosen, S1. Baru-baru ini saja harus master. 2 tahun lalu ini sudah semuanya tidak boleh master lagi. Sudah dipensiunkan atau pindah. Jadi tidak boleh lagi dosen yang S1. Masa beliau itu S1 semua. Jadi untuk didorong orang kuliah, tidak mau orang. Karena pertama S1 itu sudah cukup, sudah nikmat, enjoy, dan tidak ada masalah. Jadi ada S2 di sini, tidak ada orang mau datang juga. Apalagi keluar Aceh, apalagi keluar negeri. Jadi dibuatlah aturan, itu belum keluar aturan nasional. Coba bayangkan kira-kira 20 tahun lalu, 23 tahun lalu lah. Jadi tidak ada aturan yang mengharuskan seorang dosen itu harus master atau doktor. Jadi orang ini melawan beliau buat demonstrasi. Dosen-dosen muda ini tidak mau ditandatangani naik pangkat lagi. Kalau menjadi dosen dia boleh tenaga administrasi. Untuk proses dosen harus syaratnya master dulu. Minimal mendaftar saja sudah ada bukti pendaftaran itu sudah boleh. Keras sekali beliau. Tetapi itu untungnya ada teman ngajak saya untuk melawan. Tapi saya karena sudah master, tidak ada urusan, dia bilang. Tapi begini, saya ingatkan, Anda hati-hati. Yang beliau katakan ini, itu walaupun tidak ada aturan. Boleh jadi itu, katakanlah negatif bagi kita. Tapi bagi kita juga ada positif. Dengan seperti ini kita mau kuliah. Satu ketika nanti kita masternya bangga. Dan kita berterima kasih kepada beliau, jangan lawan, dilawan juga. Jadi apa kata beliau dalam rapat itu, saya tidak ikut, teman saya balik. Gawat Pak Safwan, keras sekali dia. Kenapa? Tidak mau lunak dia itu dengan peraturan itu, dibilang. Sampai dia bilang, kalau kalian main tangan, aku main kaki, katanya. Karena diancam beliau. Jadi tapi akhirnya apa? Setelah tidak lama itu harus master semua. Sekarang harus master. Jadi beliau baru sudah akan melihat, tidak ada aturan, tidak ada apa-apa, akan tahu ini satu ketika master tidak boleh, S1 tidak boleh mengajar S1. Tidak mungkin jeruk makan jeruk itu. Tidak ada banyak perubahannya, sama-sama lah. Misalnya tamat SMA, mengajar SMA dapat apa? Jadi beliau sudah seperti itu. Kalau hari ini tidak bagus pikiran itu. Kemudian beliau mengambil alih masjid. Masjid Fathul Qarib, dibuatlah pusat kerohanian kampus. Diangkat itu Pak Ramli Yusuf di situ sebagai rohaniawan. Luar biasa. Jadi beliau setiap jam saat itu, kalau sekarang masa saya begitu semua boleh. Jadi mencontoh dari beliau. Jadi beliau menyelesaikan masalah di masjid. Ketemu saya di masjid. Jadi di masjid, beliau jalan kaki ke masjid menyelesaikan masalah sambil jalan masjid. Jadi dulu tidak ada. Kalau sekarang tidak disuruh pun ke masjid penuh. Dulu tidak ada masjid itu penuh. Seperti saya gambarkan dulu pada saat 80-an, di UIN, di IAIN dulu, tidak ada orang berjilbab. Mahasiswinya tidak berjilbab. Kalau kita cerita sama anak sekarang, tidak percaya. Jadi yang dulu itu masih tidak yakin kita seperti itu, tidak bisa diterapkan, tapi beliau, ini kelebihannya tadi, ide-ide beliau, dan diterapkan. Pada umumnya diterapkan, misalnya bazis, zis dulu, zis, zakat, infak, dan sedekah. Itu ide beliau, dan beliau nanti sampai kepala bazis Aceh. Jadi banyak tulisan beliau, boleh dilihat di sana. Ini kan waktu tadi setengah jam, mana mungkin kita jelaskan. Itu bukunya boleh dilihat, menggambarkan adalah yang aneh-aneh ini seperti ini ya. Jadi luar biasa sekali. Kemudian yang hari ini tidak ada apa. Dulu beliau membuka
program master di PT Harun, biayanya ditanggung oleh PT Harun. Kami yang mengajar di sana bayarnya luar biasa. Kemudian kami mengajar di PT Harun subuh juga, kuliah subuh, zuhur dan sebagainya sambil mengajar. Kami sana itu uangnya pas-pasan, tapi kalau dapat pergi ke PT Harun itu mengajar dan sebagainya dihitung jam dan luar biasa sekali. Jadi ramai puluhan orang, kalau tidak sebut ratusan, berapa angkatan itu. Orang PT Harun sendiri itu, orang-orang intelektual itu, orang-orang kaya-kaya itu, ikut kuliah lagi. Insinyur-insinyur itu ikut kuliah. Kuliahnya kuliah master agama, MAG. Ini satu hal luar biasa. Jadi hingga bergerak itu. Banyak sekali hasilnya dari situ. Ada dakwah jalan semuanya. Beliau memang orangnya sederhana sekali. Sederhana, pokoknya tidak nampak. Tidak tahu ini kalau memang gagah orangnya. Orangnya seperti orang Iran. Putih, gagah semuanya. Nampak orang ya, tapi tampilannya itu slow. Tidak nampak seperti rektor pergi ada pengawal dan sebagainya. Slow-slow aja beliau. Nah, jadi ini adalah kesederhanaannya sangat menonjol. Jadi kemudian ide-ide besar beliau apa? Mau robah IAIN ke UIN. Dulu tidak ada IAIN Jakarta, masih IAIN. Jadi Jogja semua IAIN. Beliau yang mencetuskan pertama ide itu. Jadi hingga kemudiannya beliau meninggal, maka UIN Jakarta, Jogja, berikutnya Malang, itu Pak Imam Suprayogo, ada kami undang ke sini hari itu, dia menyebut bahwa ide perubahan IAIN ke UIN itu dari Prof. Safwan. Jadi setelah Prof. Safwan, nanti Prof. Rusdi memimpin UIN, IAIN. Jadi belum juga berhasil. Mahasiswa demo itu meminta buat IAIN ke UIN. Kemudian berikutnya masa Yusni lagi, demo-demo lagi. Jadi terakhir ini baru 2013 kemarin. Berarti kita terlambat dengan alasan-alasan itu tadi. Ya. Kemudian yang beruntung itu tadi. IAIN Jakarta, IAIN Riau, IAIN Makassar. Jadi ada 6 IAIN berubah menjadi UIN. Ide awal dari beliau. Jadi ini juga luar biasa sekali. Tapi di situ, seperti sekarang juga, walaupun kami hari ini di UIN belum terjadi, tapi langkah itu sudah ada. Langkah apa? Itu integrasi ilmu keislaman. Dan ilmu-ilmu agama dengan ilmu umum itu menjadi satu, tidak ada pemisahan. Yang ini yang sebenarnya luar biasa dulu. Sekarang mungkin sudah minuman pagi itu. Jadi malah sebahagian sudah wujud. Jadi dasarnya itu dalam pikiran-pikiran beliau itu. Jadi beliau itu dalam ilmu agama sempurna sekali karena ada kuliah juga, belajar di pesantren juga. Kemudian beliau terlibat dalam organisasi keagamaan. Kemudian beliau terlibat dalam dakwah, terlibat dalam pemerintahan, selalu diundang oleh pemerintah. Kemudian beliau tampil di Jakarta, seminar-seminar nasional, seminar internasional. Kemudian beliau juga pernah kuliah ceramah di Istana Negara. Jadi begitu kira-kira. Beliau sudah sangat oke ukuran beliau dulu dengan dibanding sekarang memang tidak apa-apanya, tapi pada masa itu sudah luar biasa sekali. Kita salut kepada beliau dan pikirannya sebagian sudah dijalankan kemudiannya. Tetapi yang paling penting itu tadi, beliau ini sebagai tokoh pendidikan. Karena kalau kita lihat tulisannya memang beliau doktor bidang pendidikan. Tapi dia itu bicaranya bagaimana pendidikan ini menjadi sangat penting. Ya. Seperti damai tadi, isu damai itu bagaimana cari damai. Dengan damai bisa pendidikan ditingkatkan. Dengan peningkatan pendidikan nanti kualitas orang Aceh akan sempurna, akan sosial bagus dengan ekonomi seperti tadi. Kembali lagi bahwa dulu bicara Baitul Mal itu tidak ada. Tidak boleh ngomong, malah dianggap tabu. Bicara masalah ekonomi Islam itu tidak ada dulu, tidak ada cerita. Jadi tidak ada, belum ada saat itu syariah. Yang syariah ke syariah belum ada. Sekarang sudah ada bank syariah, malah sekarang sudah ada kanunnya, tidak boleh ada lagi yang lain.
Jadi mungkin kalau untuk sekarang sudah tidak ada yang luar biasa, tetapi yang ada hari ini dulu sudah diungkit, sudah diangkat oleh, dipelopori oleh beliau, dan hasilnya baru sekarang kita lihat gitu kira-kira. Luar biasa sekali. Pada saat orang belum bicara, beliau sendiri juga mengajak teman-teman, malah sebahagian ada tokoh-tokoh kita menganggap aneh. Di UIN saja pada saat beliau memberi pemikiran pencegahan pikiran, ada beberapa orang dosen itu tidak terima, buat melawan beliau, dituduh beliau bahwa ini aneh, pikiran-pikiran aneh. Nah, jadi di kalangan UIN sendiri, di IAIN dulu itu baik mahasiswanya, juga bagi dosennya, menganggap pikiran beliau aneh. Di UIN, di IAIN saja dianggap aneh, apalagi di luar. Ada pihak-pihak di luar dianggap pikiran-pikiran ini ya pikiran baru memang. Tapi yang hari ini tidak lagi baru, sudah diterima. Katakanlah hari ini Baitul Mal. Nah, sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita dengan Baitul Mal. Basis, di UIN ada basis, mungkin di Usyah juga ada. Jadi masa awal itu tidak ada yang seperti ini. Malah zakat profesi saja, kalau kita ngomong mau ditampilkan malah mau digorok leher dulu. Jadi begitu yang mau kita sampaikan, luar biasa sekali pemikiran beliau dengan ukuran zaman itu. Dan risiko itu, saya kebetulan beliau itu takdirnya meninggal ditembak. Tapi tanpa ditembak pun beliau dikecam. Baik dari keluarga dekat beliau, masyarakat beliau, asal beliau terima ada ide-ide baru itu, tetap mendapat tantangan. Sebenarnya itu tidak ada masalah, biasa-biasa saja. Karena beliau tidak mesti begitu, dia hanya memberi pemikiran-pemikiran saja. Bagaimana ini kita harus berubah. Dengan pengetahuan mungkin beliau latar belakang di luar negeri, ya, melihat di sini tidak ada berkembang sama sekali. Mungkin juga sedikit-sedikit beliau menyampaikan ide-idenya. Jadi seperti itu tadi, tidak semua orang bisa menerima. Di UIN sendiri saya lihat yang senior-senior, saya tidak sebut lagi nama-namanya, saya di depan mata kita sendiri. Saya maaf, dengan beliau umurnya beda 10 tahun dan 11 tahun saja. Saya melihat langsung bagaimana keseharian beliau di kampus, karena sama-sama kami di kampus, dan saya ikut S3 di masa beliau itu. Minta izin S3, diberikan S3 dan diberi semua perlengkapan pergi. Pada saat itu belum ada uang, tapi semangat diberikan oleh beliau. Senang sekali orang mau kuliah saat itu. Nah, jadi kami sudah melihat kondisi akan seperti hari ini, harus ada S2, S3. Jadi ada kesadaran juga dari beliau sendiri memberi angin segar, mendorong orang. Dan beliau kalau ada uang lebih, katakanlah fee-an dari kelebihan dari pihak-pihak itu diberikan kepada orang kuliah. Jadi semua begitu beliau. Kalau orang mau kuliah, Pak, saya belum tidak ada ongkos ke Jakarta, dia langsung uang pribadi. Uang pribadi ada pernah teman saya mencerita, dia mau pergi minta izin, kemudian dia tetap minta izin, uang pribadi dikasih. Jadi sering dompet dia kosong dompet itu dikasih kepada orang mau berangkat kuliah ke Jakarta atau ke luar negeri. Jadi singkat seperti itu, dan masa dulu kan tidak ada seperti sekarang, ada tunjangan sertifikasi, ada tunjangan jabatan dulu, pas-pasan. Pokoknya rektor itu dompetnya bisa kosong. Waktu diminta bantu oleh siapa-siapa, dibuka dompet, dan sering beliau membayar SPP orang yang terganjal. Dan jadi seperti itu, kita tidak merinci lagi pikiran-pikiran lain, karena ini sudah sebagiannya yang lain. Seperti itu tadi di buku Kearifan yang Terganjal, dikarang tim setelah 2 tahun beliau meninggal. Terima kasih kepada 3 penanggap khususnya dan teman-teman lain. Pertama saya menjawab karya beliau yang tidak, ini kan tadi saya menunjukkan buku bahwa ini tebal bukunya, kira-kira ini ada tadi yang belum sempat lihat, ini adalah Kearifan yang Terganjal. Ini foto beliau. Di buku ini halaman 22 dengan dari halaman 20 sampai halaman 21, 22 itu menulis karya beliau. Jadi yang tidak diterbitkan ada 25. Kemudian yang diterbitkan 7 di sini saya lihat karya yang diterbitkan, di antaranya Gerakan Zakat dan seterusnya, kemudian Peranan Pendidikan di Aceh dan seterusnya, Pengembangan Pendidikan Muamalat
dalam lembaga pendidikan tinggi dan seterusnya. Jadi nanti boleh dilacak lagi. Kalau dapat buku ini sudah banyak sekali dapat pengetahuan dari beliau, karena juga pihak-pihak lain yang mengenal beliau menulis dari berbagai aspeknya. Nah, jadi itu ada tulisan beliau, boleh dilacak kembali. Yang tidak diterbitkan tadi ada 25. Jadi pertanyaannya apakah ini, karena dulu kan beda dengan sekarang. Sekarang ada online-nya, ada macam. Jadi dulu kan mungkin komputer ya sangat sulit kan. Nah, jadi begitu. Jadi hingga dalam bentuk tulisan-tulisan itu tetap asal ada makalah diminta tetap dibuat. Atau dalam bentuk lain kita tidak tahu bagaimana dulu bisa seperti ini kan. Nah, kemudian berikutnya ada dua ide beliau tadi. Satu ide beliau itu yang dianggap oleh pihak-pihak katakanlah yang kontra beliau, bukan kontra apa orang ini, pertama kecurigaan karena Pak Prof. Safwan karena Prof. Safwan produk Barat. Jadi Barat itu ada Halonya kamu mau Prof. Farid? Ya, Kak. dengar suara kan? Ya, ya. Jadi terdengar tadi tidak? Saya ulang. Ya. Jadi begini, tadi menyangkut dengan tulisan beliau yang tidak diterbitkan, saya lihat pada halaman 20-21 itu, di buku tadi, itu ada 25, yang diterbitkan ada 7. Di antaranya gerakan zakat, kemudian peranan pendidikan dan seterusnya. Nanti mungkin waktunya sedikit, jadi saya udah itu lihat saja di buku kearifan yang terganjal itu tadi, satu. Kemudian menyangkut ide beliau tadi saya sudah gambarkan. Untuk ukuran hari ini ide beliau sudah terwujud, sudah tidak aneh. Misalnya Baitul Mal, Bazis, misalnya Bank Muamalat misalnya kan. Nah, jadi juga WIN, tidak baru lagi. Nah, jadi sudah terwujud juga tadi Imtek yang hari ini adalah penyatuan ilmu, integrasi ilmu, sudah dibahas orang, sudah wujud. Jadi kira-kira 20 tahun lalu memang itu baru. Jadi ada kecurigaan dari siapa? Dari orang-orang yang berpengalaman tradisional, kita sebutlah begitu. Kan UIN saja 95% dosennya S1. Dan setengahnya itu ya tidak pernah keluar Aceh, kira-kira lebih setengah tidak pernah keluar ke Medan saja, hampir tidak ada gitu. Jadi pahamlah kita, tidak usahlah itu dipersoalkan karena itu sudah lewat kan. Nah, jadi ada kecurigaan satu. Kemudian ada, makanya saya bilang tadi di dalam UIN saja banyak yang muncul protes-protes karena tidak siap. Contoh untuk S2 saja diberi dana semuanya tidak mau. Kalau sekarang kan tidak baru lagi itu. Jadi ini tadi yang menikmati tadi disebut Pak Safwan. Hari ini yang kita nikmati sebahagian besar itu ide beliau di UIN misalnya, juga di masyarakat lain kan, seperti tadi ada Baitul Mal dan lain-lain. Nah, jadi menyangkut di UIN itu, saya sebenarnya maaf disebut sampai agak cemburu saya kepada beliau. Ide beliau saya melakukannya berdarah-darah. Juga seperti mulai dari nol lagi. Kenapa mulai dari nol? Ada pihak-pihak LSM, kita tidak sebut, pasti tahu itu diprotes. Saya punya ide merubah IAIN ke UIN itu sampai ke menteri, dikirim surat ke presiden, dikirim jegal. Itu sampai ke Megawati dikirim, itu haram IAIN berubah ke UIN. Itu luar biasa, formal lagi, lewat hukum, lewat macam-macam, lewat demon macam-macam. Jadi itu namanya bagi saya berdarah-darah. Belum lagi modalnya tidak ada merubah ini dan melawan Jakarta, Departemen Agama dan semuanya. Begitu parahnya kita berjuang di lapangan, masih disebut ini adalah perwujudan ide dari Prof. Safwan. Coba bayangkan perasaan saya itu, kita berdarah-darah, masih dikait dengan beliau seperti Pak ini yang ngomong dari Pak Syarwan. Sebenarnya benar, tapi sudah 2 rektor sebelumnya susah-susah sekali mewujudkannya. Hingga itu saya tercover dengan beliau. Ide integrasi ilmu juga. Kita capek-capek hari berdarah-darah. Tetap membayang-bayang beliau.
Tidak apa-apa bagi saya, memang itu guru kita, beliau mendapatkan nikmat juga, pahala juga. Tapi yang dicatat hari ini kan kita, makanya ada ayat Quran, wa qul malu, beramalkan, kamu katakan hai Muhammad kepada kita semua, qul malu, malu. Beramallah, fasayarallahu amalakum, Tuhan akan melihat pekerjaan kamu, wa rasulu wal mu'min. Ini jadi saksi semua. Jadi begitu. Jadi maksudnya kita sampaikan di sini, ide beliau terus mengalir hingga apa yang kita lakukan hari ini seperti itu tadi masih terkesan. Kembali lagi, tapi pada masa itu pro kontra 50% kontra, 50% pro itu. Tapi beliau tadi dengan kejadian terakhir itu bukan dengan kasus di UIN, bukan di kampus, tapi itu ada kasus persoalan damai tadi itu. Jadi alhamdulillah, berarti ini kita bagaimana yang kita lanjutkan bagi hari ini, memang mungkin ini sudah tidak baru, tapi bagaimanapun hari ini kita dengan semangat beliau berpikir yang belum ada, kita harus berpikir lagi hari ini yang beliau lakukan dulu, hari ini tidak penting lagi dan kita sudah menikmatinya, tapi ke depannya apa yang kita produk itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kira-kira bagaimana kalau ada Prof Dayan, ada Prof Safwan di Unsyah dan juga di UIN, dengan kondisi hari ini IAIN dengan UIN yang akrab tubuhnya sudah mendempetan, sudah tidak bisa dipisahkan lagi, tahu-tahu ada kontra. Apakah yang kontra, tidak tahu kita kan, sepertinya ada kontra rasa. Jadi dulu itu masjidnya, itu masjid di Unsyah yang ada hari ini, Masjid Jami itu Pak Safwan punya ide besar, dia membuat masjid itu dan beliau menguasai di masjid itu, dan masjid itu sebahagiannya pengurusnya orang UIN. Jadi dari situ tahun 80-an kami masuk, tahun 80 saya masuk sudah dipotong SPP untuk buat masjid itu sampai mulai hari itu dipotong gaji dosen. Sampai 2009 kemarin saya jadi rektor. Pada hari saya jadi rektor, saya berhentikan uang gaji UIN, pegawai UIN, dosen UIN yang dipotong dikirim ke Masjid Jami Unsyah. Coba bayangkan bagaimana dulu sampai itu mahasiswa dipotong SPP-nya, tetap bayar SPP untuk masjid, dosen dipotong. Dari tahun 80-an, 90-an, 2000-an sampai 2009 kemarin. 30 tahun lebih kurang dipotong gaji dosen UIN. Boleh ditanya sama panitia itu, pasti ada dokumen itu hari ini. Jadi saya bilang jangan lagi, kita ada masjid sendiri. Saya jadi rektor 2009 kemarin, berhentilah. Nah, jadi itu sudah ada cerita dulu, tidak ada konflik. Jadi semuanya di situ sentralnya, sama-sama semuanya. Kalau sekarang kan masjid sudah seperti milik orang Unsyah, kemudian juga kampusnya seperti ada batas. Jadi kalau mereka ada, pasti duduk mereka berdua. Hari ini saya ngintip-ngintip apakah pernah duduk rektor UIN dengan Unsyah, rupanya sebenarnya tidak. Jadi selesainya masalah itu tidak ada urusan dengan pihak-pihak, sudah duduk mereka berdua. Paling-paling mereka ngomong, hai Pak Samsur, rektor Unsyah, ini bukan milik Anda, bukan milik saya. Saya tidak bisa bawa pulang ke sana. Anda masa jabatan 1,5 tahun lagi. Saya tidak 1,5 tahun juga lagi. Habis itu kita menjadi nol lagi. Tak usahlah kita menghabis-habiskan energi di sini, menciptakan seperti ini hingga kedua belah pihak ini seperti berseberang-seberangan. Kira-kira begitu saja. Jadi kita dorong mereka ini hari ini cari itu begini, seperti berperangnya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Nah, jadi waktu itu datanglah Abu Musa Asy'ari kepada Muawiyah, hai Muawiyah, hari ini tak usahlah kamu libatkan kami. 75.000 kelompok yang dibawa oleh yang bernama Abu Sufyan, 150.000 tentara oleh Ali. Jadi kami 150.000 di sana, 75.000 di sini. Jadi kalianlah berperang dulu dua, kalau yang mati, yang itulah yang nanti jadi imam, yang hidup jadi imam, yang mati itu. Apa jawab yang Muawiyah? Jadi kenapa begitu? Jadi kami berperang ini semuanya, yang lain 150.000 tentara dari pihak Ali dan 75.000 tentara dari Umayyah. Jadi untuk Anda berdua, kalau Anda sudah selesai berdua duduk atau berperang, selesai urusan yang 150.000 dengan yang 75.000. Apa jawab Muawiyah? Berarti kamu minta saya untuk mati.
untuk Ali berkuasa. Kenapa itu? Karena tidak mungkin saya Muawiyah sehebat apapun melawan Ali bin Abi Thalib. Sekali nafas dia saya mati. Jadi itu tadi disebutkan. Jadi sekarang kalau masalah ini sudah ada macam-macam, duduk mereka, giring mereka berdua. Mereka itu 1,5 tahun, 1,5 tahun lagi masing-masingnya. Ya, jadi kedua-duanya tidak bisa maju lagi. Yang di UIN umurnya sudah lewat untuk calon 1,5 tahun lagi. Yang di Unsyah juga sudah 22, nak naik lagi. Jadi kata mereka lah, kita ambil mereka dua-dua, kita dudukkan atau kita ikat mereka satu tempat berdua. Itu aja pikirannya. Selesai, gara-gara mereka kita tidak enak. Saya dengan Pak Saiful Mahdi sepertinya kita musuhan, padahal tidak ada. Nah, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.